Saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah untuk kita semua, Pace Ebene. Selamat datang di channel Kapusin Alverna dalam program Terangkat, Telaah Ruang Katekese. Setelah perayaan Paskah, kita memasuki hari-hari yang dinamakan Oktav Paskah. Dan sebentar lagi, pada Minggu Paskah kedua, kita akan merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Banyak dari kita bertanya-tanya, apakah perayaan Paskah tidak cukup sehingga kita mesti merayakan Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi? Atau apakah kita membutuhkan semacam bonus sehingga kita merayakan Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi? Mari kita telaah lebih lanjut. Bagaimana kita tahu dalam kitab suci bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan? Dalam banyak bagian di dalam kitab suci, Tuhan menunjukkan bahwa Dia penuh belas kasihan, terutama dalam perumpamaan tentang ayah yang penuh belas kasihan yang dilukiskan dalam Injil Lukas bab 15, yang pergi menemui anak laki-lakinya yang hilang, menerimanya tanpa syarat, dan merayakan kembalinya dia dan rekonsiliasi mereka dengan perjamuan yang menyenangkan. Namun, terlebih dahulu dalam Perjanjian Lama, Tuhan telah berkata melalui Nabi Yeskiel, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup." Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan Dia tahu bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Karena itu Dia makan dengan pemungut pajak dan orang-orang berdosa. Dan kemudian menjelang akhir hidupnya di dunia, Dia bahkan menafsirkan kematiannya sebagai inisiatif dari kasih Tuhan yang berbelas kasihan, dengan berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kata belas kasihan dalam bahasa Arab yang digunakan Perjanjian Lama untuk menggambarkan belas kasihan Tuhan disebut rakham, yang memiliki dua arti, rahim dan rahmat. Tuhan peduli pada manusia seperti seorang ibu yang merawat anaknya di dalam kandungan. Dia tidak menanggung penderitaan anak-anaknya. Sebab, seperti yang dikatakan Nabi Mika, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Bagaimana secara hari Minggu Kerahiman Ilahi? Santa Faustina Kowalska adalah seorang biarawati Polandia yang menerima wahyu mistik di mana Yesus menunjukkan hatinya, sumber belas kasihan, dan mengungkapkan keinginannya agar pesta kerahiman ilahi ini dirayakan. Karena itu, dia dikenal sebagai utusan kerahiman ilahi. Pada waktu itu, Yesus mengungkapkan pesan belas kasihannya kepada Santa Faustina. Santa Faustina Kowalska menulis dalam buku hariannya pesan-pesan yang dia terima dari Yesus dalam penglihatan. Dia menulis bahwa dia pertama kali melihat penglihatan tentang Yesus pada tanggal 22 Februari 1931. Dia memiliki sinar belas kasih yang mengalir dari hatinya. Kristus menyuruhnya untuk melukis gambar untuk mewakili penglihatan itu dan menulis di bawahnya, "Yesus, aku percaya kepadamu." Begini beberapa kutipan dari diarinya. Dalam diarinya nomor 580 dikatakan, "Orang lain tidak mempercayai kebaikanku dan tidak memiliki keinginan untuk mengalami keintiman yang manis itu di dalam hati mereka sendiri.
tetapi pergi mencariku, menjauh dari kejauhan dan tidak menemukanku. Ketidakpercayaan pada kebaikanku ini sangat menyakitiku. Jika kematianku tidak meyakinkanmu tentang cintaku, apa yang terjadi? Seringkali satu jiwa melukai aku secara fatal, dan kemudian tidak ada yang bisa menghibur aku. Mereka menggunakan rahmatku untuk menyinggung perasaanku. Ada jiwa-jiwa yang merendahkan rahmatku dan juga semua bukti cintaku. Mereka tidak ingin mendengar panggilanku, tetapi melanjutkan ke jurang neraka. Hilangnya jiwa-jiwa ini menjerumuskanku ke dalam kesedihan yang mematikan. Meskipun aku, Tuhan, aku tidak dapat membantu jiwa seperti itu. Karena itu mencemooh aku, memiliki kemauan bebas. Ia dapat menolak aku atau mencintai aku. Engkau yang membagikan rahmatku, ceritakanlah kepada seluruh dunia tentang kebaikanku, dan dengan demikian engkau akan menghibur hatiku. Putriku, ceritakan pada seluruh dunia tentang belas kasihanku yang tak terbayangkan. Saya ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat berlindung dan tempat penolong bagi semua jiwa, dan khususnya bagi orang-orang berdosa yang miskin. Pada hari itu bagian paling dalam dari belas kasihanku yang lembut terbuka. Aku mencurahkan seluruh samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang mendekati sumber belas kasihku. Dalam diarinya nomor 699. Saya memberi Anda 3 cara untuk menunjukkan belas kasihan kepada sesamamu. Yang pertama dengan perbuatan, yang kedua dengan kata-kata, yang ketiga dengan doa. Dalam 3 derajat ini terkandung kepenuhan belas kasihan, dan itu merupakan bukti cinta yang tak perlu dipertanyakan lagi bagiku. Dengan cara ini, jiwa memuliakan dan menghormati belas kasihanku. Demikian dalam diarinya nomor 742. Biarlah orang-orang berdosa terbesar menaruh kepercayaan mereka pada belas kasihanku. Mereka memiliki hak di hadapan orang lain untuk percaya dalam jurang rahmatku. Jiwa-jiwa yang memohon belas kasihanku menyenangkan aku. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, aku memberikan lebih banyak rahmat daripada mereka yang meminta. Demikian dalam diarinya nomor 1946. Kapan perayaan kerahiman ilahi ini pertama kali dikeluarkan? Kongregasi Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen mengeluarkan sebuah dekret atas saran Santo Yohanes Paulus II waktu ia menjadi paus pada tanggal 23 Mei tahun 2000 yang mengatakan bahwa pesta kerahiman ilahi akan dirayakan setiap tahun pada hari Minggu kedua Paskah. Pesta kerahiman ilahi atau Minggu Kerahiman Ilahi yang tahun ini dirayakan pada tanggal 11 April. Pesta itu dipromosikan oleh Santa Maria Faustina Kowalska, seorang biarawati Polandia yang menyimpan diari pada tahun 1930-an tentang wahyu pribadi Kristus yang menceritakan kepadanya tentang pesan belas kasihannya. Dia menulis bahwa dia pertama kali melihat penglihatan tentang Yesus pada tanggal 22 Februari 1931. Dia memiliki sinar belas kasih yang mengalir dari hatinya. Kristus menyuruhnya untuk melukis gambar untuk mewakili penglihatan itu dan menulis di bawahnya, "Yesus, aku percaya." Santa Faustina meninggal karena tuberkulosis pada tahun 1938 pada usia 33. Santo Yohanes Paulus II mengkanonisasikannya pada tahun 2000 dan menyatakan Minggu Kerahiman Ilahi sebagai hari pesta sedunia. 2 tahun kemudian dia memberikan indulgensi penuh bagi mereka yang berpartisipasi dalam devosi. Santo Yohanes Paulus II dikanonisasi pada pesta Kerahiman Ilahi pada tahun 2014. Bagaimana kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi ini? Untuk merayakan hari ini dianjurkan untuk mendoakan kaplet dan novena Kerahiman Ilahi, mengaku dosa setelah memeriksa batin kita secara mendalam dan menerima komuni kudus pada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Untuk menerima rahmat indulgensi penuh pada Minggu Kerahiman Ilahi bersama dengan kondisi biasa, yakni pengakuan sakramental, komuni kudus dan doa untuk intensi paus,
Umat beriman sementara dalam keadaan rahmat dan terlepas dari dosa ringan, diminta untuk mengambil bagian dalam doa dan devosi pada minggu kedua Paskah yang diadakan untuk menghormati kerahiman ilahi di gereja atau kapel manapun. Atau mereka harus mendaraskan Bapa kami dan pengakuan iman di hadapan sakramen Maha Kudus menambahkan doa devosional kepada Tuhan kita. Umat Katolik juga didorong untuk berdoa novena kerahiman ilahi yang bisa dimulai ketika Jumat Agung dan berakhir Sabtu sebelum Minggu Kerahiman Ilahi, untuk mendoakan kaplet kerahiman ilahi dan berbelas kasihan kepada orang lain melalui kata-kata, tindakan, dan doa. Apakah tujuan utama dari hari Minggu Kerahiman Ilahi? Apakah Paskah tidak cukup? Atau apakah kita membutuhkan semacam bonus? Tujuan utama dari hari Minggu Kerahiman Ilahi adalah untuk mengirimkan pesan penting ke seluruh dunia bahwa Tuhan itu penuh kasih dan Dia mencintai kita semua. Minggu Kerahiman Ilahi yang dirayakan pada Oktav Paskah tepat 8 hari setelah kebangkitan menyatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang yang meragukan kebangkitan pada saat itu. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa memahami apa yang telah berubah di surga dan di bumi karena kebangkitannya. Selama beribu-ribu tahun, kita telah memahami bahwa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, gerbang surga telah dibuka untuk kita. Tapi apa artinya ini? Santa Faustina mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus tidak memberi kita tiket gratis ke surga. Kristus telah membuka pintu gerbang ke surga, tetapi terserah kita apakah kita akan melewatinya. Selain itu, di akhir dunia, Yesus harus memperlakukan setiap orang dengan adil, sesuai dengan kehidupan mereka. Inilah yang tertulis di buku harian Santa Faustina. Sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, aku terlebih dahulu membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Dia yang menolak untuk melewati pintu kerahimanku, harus melewati pintu keadilanku. Dalam diarinya nomor 1146. Dari tulisan Faustina, pesta kerahiman ini merupakan pelengkap Paskah. Kita secara pribadi harus bertobat kepada belas kasihan Tuhan dan mengumpulkan kepercayaan kita dalam iman dan doa yang diilhami oleh Santa Faustina yang telah menjadi doa favorit bagi banyak orang pada tahun-tahun terakhir ini, yakni Yesus Maha Rahim, Engkaulah andalanku. Dan kita harus tahu apa yang Paus Yohanes Paulus ikuti dari Santa Faustina yang ditekankan berulang kali, yakni umat manusia tidak akan menemukan kedamaian sampai ia percaya pada belas kasihan ilahi. Ini juga merupakan tujuan dari novena kerahiman ilahi yang secara khusus direkomendasikan kepada kita selama 9 hari sebelum Minggu Belas Kasihan. Maka para saudara-saudari yang terkasih, selamat menyambut dan merayakan dengan penuh gembira Minggu Kerahiman Ilahi. Begitu banyak amanat dari gereja kudus kita untuk melakukan ulah-ulah kesalehan agar kita mendapatkan indulgensi penuh, yakni penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara karena dosa-dosa yang telah mendapat ampunan. Dengan demikian kita semakin berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kerahimannya tiada henti mengalir untuk kita, dan dengan demikian ketika Dia datang kembali, kita layak bersatu dengannya dalam kemuliaan di surga. Semoga katekesi singkat ini memberikan sesuatu yang baru untuk iman kita. Selamat merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Pace e bene.